Akibat kecelakaan mobil, seorang pria mengalami kehilangan ingatan parah. Anehnya, setiap 12 jam dia terbangun di tubuh yang baru. Sambil mencari identitas diri yang sebenarnya, sang pria terus menghindar dari kejaran penjahat berbahaya. Bagaimana cerita selanjutnya? Mari kita mulai. Film dimulai dengan seorang korban kecelakaan mobil yang ditolong oleh seorang tunawisma yang menelpon 911. Kita sebut saja si korban dengan nama Mr. K. Scene berganti saat Mr. K dibawa polisi ke rumah sakit. Mr. K hilang ingatan. Dia merasa aneh saat melihat dirinya di cermin. Karena yang dia rasa itu bukan wajahnya. Polisi menerangkan bahwa mobil yang dia kendarai tadi milik seseorang yang bernama Kang Ian. Mr. K meraih kunci apartemen yang dimilikinya dan mendatangi apartemen tersebut. Dia merasa bingung dan mencoba mencari tahu siapa dirinya saat ini. Di apartemen itu dia menemukan sebuah nama, yaitu Ji Chul Ho. Tepat jam 12, tiba-tiba suasana apartemen berubah menjadi sebuah restoran yang dipenuhi banyak orang. Mr. K terkejut saat ditegur oleh seorang wanita. Dia bingung, dia kalut. Tergopoh-gopoh Mr. K keluar dari restoran tersebut. Saat dirinya keluar dan pantulan wajahnya hadir di pintu kaca restoran, dia semakin terkejut karena wajah itu berubah lagi. Mr. K meyakinkan dirinya bahwa ini hanyalah mimpi, tapi kenyataannya tidak. Dengan kebingungan, Mr. K pergi ke apartemennya tadi dan dia melihat Ji Chul Ho, orang yang tadi adalah dirinya, berjalan keluar apartemen. Dia menyusulnya, tapi tiba-tiba Ji Chul Ho ditabrak oleh sebuah mobil dan dipaksa masuk ke dalam mobil itu. Dalam kebingungannya, Mr. K mencari tahu siapa dirinya saat ini. Ternyata, saat ini dia berada di tubuh seseorang bernama Lee. Scene berganti lagi saat masih dalam kebingungan yang teramat sangat. Mr. K berinisiatif menemui seorang tunawisma yang menolongnya saat kecelakaan. Dan dia menemukannya. Si tunawisma bingung dengan kehadiran Mr. K karena Mr. K datang dengan wajah barunya lagi. Mr. K menjelaskan bahwa dia adalah orang yang sama yang ditolongnya saat kecelakaan waktu itu. Tapi tiba-tiba dia menjadi pria ini. Mr. K menerangkan kalau dia tidak tahu siapa dirinya sebenarnya. Dia lupa semuanya. Dia tidak ingat. 내가 누군지만 모르겠어요. Sang tunawisma memberikan sepotong hotdog dan mengatakan, kita semua melalui masa-masa sulit. Dan dia menunjuk orang-orang di sekitarnya dan mengatakan, orang-orang di sini pun juga tidak tahu siapa diri mereka. Tiba-tiba sesuatu terjadi lagi pada Mr. K. Dia merasakan keanehan. Dia seperti berteleportasi ke tempat lain. Dan itu nyata. Mr. K berpindah tubuh lagi. Di hadapannya dia melihat penyiksaan terhadap seseorang yang dia kenal. Orang itu adalah Ji Chul Ho. Mr. K pusing dan dia keluar dari ruang penyiksaan itu. Ternyata dia berada di sebuah klub. Lalu Mr. K pergi memasuki ruangan toilet. Di sana dia bercermin melihat tubuh baru yang dia perankan saat ini. Namun tiba-tiba pintu toilet terbuka dan seorang pria keluar bersama seorang wanita. Pria itu marah-marah, tapi tiba-tiba langsung terdiam melihat Mr. K karena yang dilihatnya dari Mr. K adalah bosnya. Scene berpindah ke sebuah tempat penumpukan mobil-mobil rusak. Mr. K dengan tubuh barunya memutuskan untuk menyelidiki siapa sebenarnya dirinya dari awal, dari mobil yang dikendarainya sehingga terjadi kecelakaan pagi itu. Mr. K menemukan sebuah foto wanita yang berlatarkan gereja. Mr. K memutuskan untuk mendatangi gereja tersebut untuk mencari tahu wanita dalam foto. Namun saat dia menemukan wanita itu, dia malah dihajar dan ditodongkan pistol. 나 찾는 거야? 저기요. 강 팀장 어디 있어? 말 좀 들어봐요. 나는 지금 그쪽이 알고 있는 그 사람이 아니에요. Si wanita menanyakan tentang seseorang yang bernama Kang Ian. Tapi Mr. K tidak tahu dan tidak ingat. Untung dia dapat merebut pistol si wanita itu.
dan akhirnya wanita itu melarikan diri. Mr. K melarikan diri ke sebuah klub dan dia menemui wanita yang dia temui di toilet tadi. Dia menanyakan siapa dirinya sebenarnya. Ternyata pria yang dia perankan saat ini bernama Park. Si wanita bingung dan Mr. K menanyakan siapa nama pria yang bersamanya di toilet tadi. Pria itu bernama Goh dan dia berada di suatu tempat saat ini. Si wanita mengantarkan Mr. K ke tempat itu dan di sana Mr. K menemukan si Goh dan temannya, Beck. Mr. K menanyakan tentang foto si wanita kepada Goh dan menanyakan alamatnya. Si Goh memberitahu, di sana Mr. K melihat Ji Chul Ho yang disiksa tadi telah tewas digantung. Mr. K pusing saat itu pas jam 12. Lagi-lagi, Mr. K berpindah tubuh. Scene berpindah di suatu kantor. Seorang pria terbangun dari suatu sofa dengan bingung. Dan itu adalah Mr. K yang bertukar tubuh lagi. Dengan terhuyung-huyung, Mr. K mencari alat tulis untuk menulis alamat yang disebutkan Goh tadi sebelum dia bertukar tubuh. Saat ini dia memasuki tubuh seseorang bernama manajer Yo. Scene berganti lagi ke sebuah minimarket saat Mr. K mencuri sebuah mobil dengan niat mendatangi alamat yang dia tulis. Di tempat lain, Lee asli yang tubuhnya pernah dimasuki Mr. K pergi ke kantornya. Di sana dia bertemu lagi dengan atasannya dan diberitahui tentang pergerakan manajer Yo. Lee khawatir akan terbongkarnya suatu rahasia, sehingga dia menugaskan anak buahnya untuk mencari manajer Yo. Mr. K telah sampai di alamat yang dia tuju. Rumah itu adalah rumah wanita dalam foto. Wanita itu bernama Jin Ah. Mr. K memeriksa rumah itu dan menemukan foto-foto orang yang tubuhnya pernah ia masukin. Dan dia juga menemukan identitas Kang Ian. Tiba-tiba Jin Ah datang dan terkejut melihat rumahnya telah berantakan. Jin Ah mengambil barang-barangnya, sedangkan Mr. K sedang bersembunyi. Tiba-tiba seseorang datang dan menghajar Jin Ah. Orang itu adalah si Beck. Jin Ah tampak dengan mudah dihajar oleh Beck. Mr. K mengambil inisiatif untuk membantunya. Jin Ah mengambil kesempatan untuk kabur. Namun di depan pintu dia dihadang oleh Goh. Jin Ah duel pula dengan Goh. Sedangkan di sisi lain, Mr. K duel dengan Beck. Saat ada kesempatan, Mr. K memukul si Beck. Dia menarik si Jin Ah untuk kabur. Beck hanya terdiam melihat Mr. K dan Jin Ah kabur. Tapi Goh mengejar mereka. Di dalam mobil yang dikendarai Jin Ah dan Mr. K untuk kabur, Jin Ah menanyakan tentang keberadaan Kang Ian. Mr. K tidak tahu, dia hanya menceritakan keanehan yang terjadi pada dirinya, yang selalu berpindah-pindah tubuh setiap 12 jam. Dia menceritakan bahwa dia pernah ditodong senjata oleh Jin Ah di gereja waktu itu, tapi di dalam tubuh orang lain bernama Park. Sementara Goh mengejar mereka dengan mobil lain. Saat kejar-kejaran itu memasuki jalan yang padat, terjadilah kekacauan dan Goh terhenti di sana. Mobil Mr. K melaju dengan aman. Di mobil, Jin Ah bingung dengan cerita Mr. K tentang pertemuan mereka di gereja. Karena saat itu Mr. K berada dalam tubuh Park. Dalam kebingungannya, Jin Ah pergi keluar mobil dan melarikan diri meninggalkan Mr. K. Di sisi lain, Goh ditilang polisi karena kekacauan di jalan yang disebabkannya tadi. Mr. K diam-diam menyelinap ke mobil Goh. Dan saat Goh masuk ke mobilnya, Mr. K menyergap dan mengancamnya dengan menusukkan suatu benda ke leher Goh. Mr. K menanyakan kenapa orang-orang mengejar Kang Ian. Siapa itu Kang Ian? Dan di mana dia berada? Goh bingung atas pertanyaan itu, karena menurutnya manajer Yo lah yang lebih tahu tentang Kang Ian. Pada satu kesempatan, Goh mengalihkan perhatian Mr. K kepada polisi yang menilangnya tadi, lantas menyerang Mr. K. Tapi Goh kalah tangkas dengan Mr. K, dan Goh dicekik dengan safety belt. Akhirnya Goh hanya memberi informasi bahwa terakhir kali melihat Kang Ian dibawa pergi oleh Ji Chul Ho dengan mobil, lalu mengalami kecelakaan. Tiba-tiba polisi yang menilang Goh mendatangi mobilnya, namun Mr. K telah berhasil kabur.
Scene berganti saat Goh dan Baek dimarahi oleh Park karena tidak berhasil dengan tugas yang diberikannya untuk menangkap manajer Yo dan Jin Ah. Bersamaan dengan itu, anak buah Park yang lain menelponnya, mengatakan bahwa dia melihat Jin Ah. Park menugaskan anak buahnya itu untuk terus mengawasi Jin Ah. Sedangkan Jin Ah saat itu menemui seorang wanita yang mengenal Kang Ian. Dia meminta informasi kepadanya. Wanita itu memberinya dokumen dan mengatakan kepada Jin Ah bahwa Kang Ian ada hubungan dengan orang-orang asing dalam daftar dokumen yang diberikannya. Orang-orang asing itu melakukan praktek medis, dan diantaranya ada dokter palsu yang memberikan layanan medis kepada orang-orang asing yang lain yang ada hubungannya dengan Kang Ian. Sementara itu, Mr. K yang sekarang menjadi manajer Yo kembali mendatangi tunawisma yang dulu menolongnya saat kecelakaan mobil. Awalnya si pemulung bingung, namun setelah dijelaskan oleh Mr. K, baru disitulah tunawisma itu paham. Mr. K menanyakan tentang kamera yang diambil tunawisma itu dari mobil saat dia kecelakaan dulu. Sang tunawisma itu mengantarkan Mr. K ke tempat di mana dia menjual kamera itu dulu. Di sana Mr. K mengatakan kepada pemilik toko bahwa dia hanya butuh kartu memorinya yang menyimpan berkas video rekaman yang ada di mobil itu. Lalu pemilik toko itu memberikannya satu kotak penuh memori, karena dia tidak ingat yang mana satu dari kartu memori itu milik Mr. K. Akhirnya dia meminjam komputer di sana. Mr. K menyeleksi satu persatu dari kartu memori itu untuk mencari kartu memori miliknya. Di lain tempat, Park mendapat telepon dari anak buahnya yang memberi informasi bahwa manajer Yo ada di suatu tempat, dan Park menugaskan anak buahnya untuk pergi ke lokasi di mana manajer Yo berada. Saat itu Mr. K yang masih berada di tubuh manajer Yo masih memeriksa kartu memori ditemani oleh seorang pemulung. Jam hampir menunjukkan pukul 12 malam. Hingga akhirnya Mr. K berhasil menemukan kartu memori yang dicarinya. Dalam rekamannya dilihatnya Ji Chul Ho membawa Kang Ian yang dalam keadaan tidak berdaya ke dalam mobilnya. Sementara itu, anak buah Park telah tiba di sana. Mr. K diam-diam memasukkan kartu memorinya ke dalam saku si pemulung. Lalu saat ada satu kesempatan, Mr. K dan pemulung mencoba melarikan diri. Terjadilah kejar-kejaran. Mr. K dan pemulung berpencar mencoba menghindari kejaran anak buah Park, tetapi apes. Si pemulung tertangkap. Mr. K yang berada di tubuh manajer Yo mencoba menolong si pemulung itu, namun sebuah mobil dengan kencang menghampirinya. Jam menunjukkan pukul 12. Mr. K berpindah tubuh lagi. Saat ini Mr. K berpindah ke tubuh Go. Sementara itu manajer Yo tidak jadi tertabrak mobil, namun dia dan si pemulung ditangkap anak buah Park. Di lain sisi, Goh yang saat itu sedang mengemudi ditemani Baek. Ternyata Goh dan Baek ini ditugaskan Park untuk menangkap Jin Ah. Saat Mr. K menyadari itu, dengan tiba-tiba dia menghentikan mobilnya. Baek merasa heran dan mulai curiga dengan kelakuan Goh, yang menghentikan mobilnya dan tidak terus mengikuti Jin Ah. Sebelum Baek sadar dari kebingungannya, Mr. K dengan cepat menginjak pedal gasnya dan dengan kencang menabrakkan mobil yang mereka tumpangi ke pembatas jalan. Baek tidak sadarkan diri, sedangkan Mr. K dengan tertatih-tatih keluar dari mobil. Kembali ke manajer Yo dan pemulung yang tertangkap. Saat ini manajer Yo diinterogasi oleh Park, dan dari baju yang dikenakan manajer Yo, Park tahu tempat persembunyiannya selama ini, yaitu Noah. Mr. K yang sekarang berada di tubuh Goh kembali ke klub itu, atau markas Park. Park menanyakannya, karena Goh dan Baek tadi ditugaskan untuk menangkap Jin Ah. Mr. K beralasan, Baek masih di belakang membawa Jin Ah. Di markas ini, Mr. K melihat manajer Yo dan pemulung ditahan. Manajer Yo babak belur sedangkan pemulung terlihat ketakutan di sudut ruangan. Park menyuruh anak buahnya menyingkirkan pemulung yang mulai meracau. Seketika Mr. K yang berada dalam tubuh Goh menghampiri pemulung dan mencoba menyeretnya. Tapi di sini Park curiga dengan Goh, dan dia menahannya saat akan membawa si pemulung. Park mencoba menginterogasinya dan mengetesnya dengan memanggil wanita yang bersama Goh di toilet saat itu, dan menanyakan siapa nama wanita itu, yang tidak lain adalah kekasih Goh. Untung Mr. K masih ingat nama wanita itu saat Goh memanggilnya di toilet dulu. Mr. K disuruh pergi oleh Park untuk membawa pemulung itu. Di parkiran si pemulung masih meracau, dan Mr. K mengingatkannya bahwa dia orang yang ditolongnya dulu, dan dia sekarang berpindah tubuh lagi.
Barulah si pemulung itu ingat dan diam. Dan dengan mobil Mr. K dan si pemulung pergi. Beberapa saat kemudian, Beck kembali ke markas. Namun Park sudah menganggap Beck orang yang tidak berguna. Di lain tempat, Jinah menemukan seorang Rusia. Untuk mencari informasi, dia menunjukkan kartu identitasnya sebagai petugas negara. Dengan ketakutan, orang Rusia itu memberi informasi tentang seseorang pada Jinah. Sementara itu, manajer Yo masih diinterogasi oleh Park. Park menanyakan di mana posisi Kang Ian sekarang. Tapi manajer Yo tidak mengetahuinya. Dia tidak akan memberitahukannya pada Park. Di lain tempat, Mr. K memeriksa kembali rekaman dari kartu memorinya yang dia masukkan di saku milik pemulung itu. Tapi rekaman videonya terputus di sebuah jalan. Namun begitu, Mr. K serasa mengenali jalan tersebut, dan dia berniat untuk mendatanginya. Scene kembali ke Park yang menghajar manajer Yo sampai babak belur. Park mendapat telepon dari anak buahnya, di mana lokasi persembunyian manajer Yo selama ini. Tempat itu bernama Noah Molsan. Dengan tersenyum mengejek, Park sudah tidak membutuhkan manajer Yo lagi, lalu menembaknya. Di tempat lain, Mr. K dan pemulung mendatangi jalan yang dilihatnya dari rekaman kartu memori. Ternyata tempat itu adalah Noah Molsan. Mereka memasuki sebuah kantor, namun diusir karena orang-orang tersebut tidak mengenali mereka. Tanpa putus asa, Mr. K dan pemulung terus berjalan mengelilingi tempat tersebut. Tapi apa yang mereka cari belum mereka temui, yaitu tubuh Kang Ian. Hingga suatu saat Mr. K merasakan sesuatu. Dia serasa terhubung oleh sesuatu itu. Dia berjalan menghampirinya. Sebuah ruangan yang berisi tubuh orang-orang yang terbaring di ranjang. Dan ternyata salah satu dari tubuh yang terbaring itu adalah tubuh Kang Ian itu sendiri. Kang Ian yang telah sadar siapa dirinya sebenarnya, teringat bahwa dia adalah seorang polisi yang sebelum kejadian ini semua sedang melakukan penangkapan kasus narkoba. Park adalah atasannya. Di sana juga hadir Ji Chul Ho, Beck, dan Go. Narkoba ini adalah jenis baru. Saat di TKP, Kang Ian menemukan korek api milik manajer Yo, dan diam-diam dia menyimpan korek api tersebut. Sedangkan di sebuah acara diumumkan bahwa narkoba jenis baru itu hilang. Narkoba itu memberikan efek yang berbahaya, di mana penggunanya merasakan diri dan jiwanya terpisah, dapat hilang ingatan dan berakhir dengan kematian, di mana setiap 12 jam sekali efeknya akan terjadi. Scene berganti saat Kang Ian menemui manajer Yo, yang ternyata juga seorang petugas yang menyamar, namun selama ini telah menghilang. Kang Ian menanyakan, kenapa korek manajer Yo ada di TKP? Manajer Yo mengatakan bahwa dia menghilang karena ada sesuatu yang terjadi di instansi kepolisian mereka. Ada sebagian atasan polisi yang kecanduan narkoba, sehingga polisi itu sering membunuh pengedar narkoba dan merampas barangnya. Manajer Yo mengetahuinya, oleh karena itu dia menghilang selama ini. Manajer Yo memberikan sebuah flash disk kepada Kang Ian yang berisikan bukti pembunuhan itu. Tapi Kang Ian terlanjur memberitahukan tentang keberadaannya bersama manajer Yo saat ini kepada anggota polisi lain. Akhirnya manajer Yo ditangkap. Scene berganti saat Kang Ian menjemput Jinah, yang ternyata adalah pacarnya. Di dalam mobil, Kang Ian menceritakan kalau manajer Yo telah ditangkap. Di rumahnya, Kang Ian mencoba melihat isi rekaman flash disk yang ternyata sesuai dengan cerita manajer Yo. Sejumlah polisi yang telah kecanduan narkoba itu membunuh pengedar dan merampas barangnya. Beberapa saat kemudian, Kang Ian ditelepon seseorang untuk datang ke suatu tempat. Kang Ian menuju ke sana. Di sana Kang Ian mendapati Jinah telah ditahan. Kang Ian yang mencoba untuk menyelamatkannya, tapi Kang Ian dihajar. Dan Park yang menjadi pimpinan di sana memerintahkan untuk memberi Kang Ian narkoba jenis baru itu. Kang Ian langsung lemas, dan Park ingin merekayasa seolah-olah Kang Ian yang membunuh Jinah dan manajer Yo. 이 두 사람 죽이고 넌 자살한 걸로 하자. 스토리 괜찮지? 장르는 알아서 잘 만들어봐. Lalu Park pun pergi, tapi Kang Ian masih sadar hingga pistol yang diarahkannya ke Jinah dibuat meleset.
Beck menyuntikkan narkoba jenis baru itu untuk kedua kalinya ke Kang Ian dan menuntun tangan Kang Ian yang memegang pistol untuk menembak Jin Ah kembali. 이한 씨, 사랑해. Tiba-tiba saat itu, pas jam 12, Kang Ian berteriak dengan keras dan tak sadarkan diri. Lalu sesuatu hal aneh terjadi. Ji Chul-ho yang tadi ikut mengajar Kang Ian tiba-tiba menembak dan membunuh teman-temannya sendiri. Ternyata itu adalah pertama kalinya jiwa Kang Ian pindah ke tubuh orang lain, yaitu Ji Chul-ho. Kang Ian mencoba menyelamatkan Jin Ah, tapi Jin Ah malah menembaknya. Lalu Jin Ah pergi membawa manajer Yo bersamanya. Kang Ian tertegun di depan kaca mobil melihat wajah yang bukan wajahnya sendiri. Wajah itu adalah wajah Ji Chul-ho. Lalu Kang Ian berlari menghampiri tubuhnya yang tergeletak dan membawanya ke mobil. Kang Ian membawa tubuhnya itu ke korporasi Noah Molson dan menyerahkannya pada orang-orang asing yang dikenalnya di sana. Lalu Kang Ian pergi dari situ dan mengendarai mobilnya lagi. Namun luka tembakan Jin Ah membuatnya tak sadarkan diri. Hingga terjadilah kecelakaan pagi itu. Ingatan Kang Ian jadi utuh lagi semuanya. Kang Ian memeriksa barang-barangnya di sana. Dia menemukan flash disk yang diberikan manajer Yo dulu. Tiba-tiba orang asing itu datang dan memberitahu Kang Ian bahwa banyak petugas yang datang ke situ. Kang Ian melihat dari jendela, ternyata banyak anak buah Park yang berdatangan. Di sisi lain, dia melihat Jin Ah berjalan yang juga mencari Kang Ian di tempat itu. Kang Ian cemas pada Jin Ah dan ingin menyelamatkannya. Kang Ian memberikan flash disk pada pemulung lalu pergi tanpa memberi penjelasan. Si pemulung bingung, apa yang dikhawatirkan Kang Ian ternyata terjadi. Jin Ah mulai diserang oleh anak buah Park. Terjadilah tembak-menembak di sebuah gudang. Kang Ian datang membantu Jin Ah. Hingga Jin Ah dapat keluar dengan selamat dari gudang tersebut. Di luar gudang, Jin Ah bertemu dengan Lee. Dan Lee menyuruh Jin Ah ke mobilnya. Tapi Jin Ah terkejut karena di mobil itu telah hadir si Park, si polisi jahat. Tidak lama kemudian Kang Ian yang berada dalam tubuh Go tertangkap. Lee mendekati Kang Ian. Dari sinilah Kang Ian baru sadar kalau ternyata Lee dan Park adalah polisi jahat, sama juga dengan Park. Jin Ah lalu dibawa paksa, sedangkan Kang Ian dipukuli oleh anak buah Park. Scene berpindah ke si pemulung yang ternyata telah membawa tubuh Kang Ian ke dalam mobil. Dengan kemampuan mengemudi mobil apa adanya, si pemulung menyelamatkan diri bersama tubuh Kang Ian. Di tempat berbeda, pembeli narkoba jenis baru mendatangi markas Park. Park juga membawa Jin Ah ke markasnya di sana. Lee marah kepada Park karena tidak becus mengurus permasalahan ini. Lee menyebut Park tidak berguna dan menendangnya. Park kesal. Park yang ternyata dalam pengaruh narkoba akhirnya menembak Lee. Akhirnya Lee tewas. 주제처럼 씨발 진짜. 아니라는데? 지 혼자 착한 척이야. Di tempat berbeda, Kang Ian yang berada di tubuh Go sadar dari pingsannya. Dia berada di dalam mobil dalam keadaan terikat. Di sana juga ada si Beck dan manajer Yo yang juga tak sadarkan diri. Mobil itu sengaja ditenggelamkan. Kang Ian melihat arlojinya sebentar lagi akan pukul 12. Dia ingat hanya tubuh si Beck yang belum dimasuki jiwanya. Kang Ian berusaha untuk mengeluarkan Beck dari mobil. Dia coba membangunkan si Beck. Beck terbangun. Kang Ian membantu melepaskan tali pengikat si Beck dan memecahkan kaca jendelanya. Dan si Beck berhasil lolos dari dalam mobil yang telah terisi penuh dengan air itu. Tinggal tubuh si Go dan manajer Yong yang ikut tenggelam bersama mobil. Tepat jam 12, jiwa Kang Ian berhasil pindah ke tubuh si Beck. Di markas, polisi jahat Park menemui pembeli narkoba curiannya. Saat transaksi terjadi, tiba-tiba Kang Ian yang berada di tubuh Beck hadir. Dia membantai satu persatu anak buah Park. Tembak-menembak terjadi.
pembeli narkoba Park panik dan memarahi Park. Park yang memang sudah terpengaruh narkoba kesal dan kembali membunuh. Namun saat ini yang dibunuhnya adalah para pembeli narkoba. Kang Yan yang berada di tubuh Beck berhasil melumpuhkan satu persatu anak buah Park. Park kasihan. Park yang melihat itu lalu menembak Kang Ian. Kang Ian tertembak, namun masih sempat berlindung. Di sini terjadilah tembak-menembak adu mekanik antara Park dan Kang Ian. Park kesal, lalu menyeret Jinah untuk mengancam Kang Ian. Kang Ian yang mengetahui itu menyerah. Sedangkan Jinah melihat ada yang aneh pada Beck. Jinah merasa Kang Ian hadir di sana. Saat begitu melihat ada suatu kesempatan, Kang Ian menyerang Park. Terjadilah duel lagi antara Kang Ian dan Park. Park di atas angin, sedangkan Kang Ian mulai longlai tak berdaya karena luka tembaknya. 귀신이야 뭐야 새끼야. Park siap-siap akan menghabisi Kang Ian yang berada di tubuh Beck itu. Tiba-tiba ada sebuah tembakan ke arahnya, namun meleset. Park melihat Jinah yang menembaknya. Kemudian terjadi tembakan yang kedua. Park roboh dihajar peluru kedua dari Jinah itu. Scene berganti, di mana di suatu senja si pemulung duduk di atas mobil. Tubuh Kang Ian masih berada di dalam mobil tersebut. Di waktu lain, Jinah melalui proses pemeriksaan dan dia memberikan bukti-bukti keterlibatan Lee dan Park dalam kasus narkoba dan pembunuhan itu. Sedangkan Kang Ian masih terbaring tak sadarkan diri. Namun sekarang ada Jinah yang merawatnya dan film ini selesai. Semoga alur cerita film Spirit Walker ini dapat menghibur. Jangan lupa like dan subscribe. Terima kasih.